Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini dan di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang partial view dan juga penambahan CRUD database user. Nah, di mana partial view ini sedikit disclaimer, partial view ini adalah cara kita memisahkan bagian-bagian tertentu agar nanti kita melakukan sebuah project itu lebih gampang untuk membuat view-nya. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Baiklah, masuk kita ke pembahasan yang pertama yaitu ada partial view. Nah, partial view yang bisa saya katakan sebelumnya itu adalah bagian memisah-misahkan bagian tertentu seperti footer, sidebar, header, dan lain-lainnya. Nah, sebagai contoh seperti ini pada project kolaborasi saya sudah memisahkan bagian-bagian tertentu agar gampang kita dapat membuat sebuah tampilan halaman view-nya. Contoh seperti ada dashboard. Nah, di dashboard ini saya sudah memisahkan nih bagian header, bagian CSS, bagian JavaScript, bagian sidebar-nya. Saya sudah memasukkannya ke dalam folder layout. Kita langsung buka saja. Nah, di sini terdapat sekitar 6, 6 layout atau 7 lah, 7 layout yang dimana satunya itu untuk halaman login dan register. Nah, app ini ya, file app ini itu adalah menggambarkan layout utama dari sebuah view kita. Nah, di sini sudah membagi sekitar ada 6 bagian. Ada CSS, ada header, ada sidebar, ada main content, terus ada footernya dan ada JavaScript-nya. Nah, masing-masing pemisah ini itu sudah saya rangkum dan juga saya pisah mereka agar dapat gampang kita membuat tampilan view-nya. Contoh seperti ini untuk CSS-nya itu saya masukkan ke dalam folder admin, layout, dan CSS. Nah, dalam folder admin, layout, ada CSS. Nah, di sini letak untuk CSS kita. Jadi, ketika kita ingin menambahkan CSS ke dalam halaman tampilan view kita, kita hanya perlu menambahkannya di bagian sini. Entah itu satu, entah itu dua, entah itu berapapun yang kita mau. Nah, itu dia kelebihan kalau kita menggunakan partial view. Contoh lainnya juga kita ada start main content, di mana start main content ini adalah berisi halaman utama dari tampilan view kita. Sebagai contoh seperti ini, di tabel di folder warga itu saya sudah membuat untuk konten main kontennya. Nah, main kontennya itu berisi seperti ini teman-teman. Agar tampilannya itu sama dari semua proyek kita, kita perlu mengextend si admin layout app. Admin layout app. Nah, ini dia. Ya, yang berisi tadi CSS, berisi tadi headernya, berisi sidebar ya dan lain-lainnya. Nah, untuk main kontennya ini itu kita pisah. Dia tidak kita masukkan ke layout, tetapi kita masukkan ke dalam pemisahnya itu sendiri yang kita namai dengan section nantinya. Nah, section ini mengambil dengan penamaan konten, isinya adalah start main content itu sendiri. Nah, jadi di app blade kita itu dia ada yield content. Nah, ketika kita salah penamaan di bagian dalam kurung ini, itu akan berpengaruh pada tampilan view kita. Entah itu N-nya kurang, entah itu E-nya kurang, N-nya kurang. Nah, itu bakal berpengaruh ke tampilan view kita. Jadi benar-benar kalau dia konten penamaan di sini, maka penamaan di dalam section-nya itu harus konten juga. Selanjutnya, di sini juga saya mempartial view untuk halaman login dan register, di mana halaman login dan register ini saya sudah mempartial view kan ke layout out.blade.php. Nah, di sini kurang lebih ada 3 untuk yang di-include dan di-yield-nya gitu ya. Ada untuk CSS, ada untuk main content-nya, dan juga style untuk JavaScript. Di sini ada
extend kita mengambil untuk layout dari si out tadi. Nih, kita ambil ini, semuanya kita ambil, terus kita pindahkan di sini dengan mengextend admin layout autentikasi dengan si kontennya adalah berisi formnya gitu ya. Dan kita akhiri dengan end section gitu. Nah, kurang lebih sama dengan si dashboard tadi ya, di app Blade tadi, hanya saja saya pisah mereka karena tampilan halamannya itu berbeda. Antara halaman dashboard dan juga halaman login itu pasti berbeda, teman-teman. Makanya di sini di layoutnya itu saya tukar. Saya pisah, bukan saya tukar, tetapi saya pisah antara penggunaan untuk masuk ke website dan juga untuk penggunaan halaman loginnya. Oh ya teman-teman, di sini kan saya sudah mengubah untuk template dari project saya. Alasan saya untuk mengubah templatenya adalah yang pertama, template sebelumnya itu memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, headernya. Headernya itu terlalu tidak mepet ke atas, tetapi dia ke tengah-tengah antara si halaman utama alias main kontennya dengan sidebarnya itu berada di tengah-tengah. Jadi benar-benar kita harus men-style CSS-nya. Nah, kebetulan untuk men-style CSS-nya teman-teman, CSS kan sebanyak ini nih. Ini kebetulan kita kalau kita format dokumen teman-teman. Nah, kebetulan sampai 12.000 kan. Nah, nggak mungkin kita harus cari satu-satu untuk men-style header-nya. Nah, situ saya berpikir untuk mengganti template dari project saya agar lebih memudahkan saya dan juga memperbagus hasil yang akan saya dapat. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, teman-teman, yaitu ada menambahkan satu CRUD untuk data user. Nah, untuk CRUD data user, saya sudah membuatnya terlebih dahulu agar kita bisa mudah memahaminya tanpa harus melakukan coding manual. Nah, di sini ada index, ada edit, dan create. Karena dia kebetulan CRUD, maka di sini ada index untuk read membaca data-data yang ada, create untuk melakukan pembuatan data baru, edit untuk melakukan manipulasi data tersebut. Di index juga ada untuk delete ya, untuk menghapus data yang ada. Nah, saya sudah membuat controllernya. Di sini ketika di function index ya, itu menampilkan seluruh data dengan penamaan data user dari model user yang ada dan mereturn ke view user index. Create juga seperti itu. Ketika pemanggilan function create, dia akan mereturn kembali ke admin, ke user, ke create, yaitu tampilan view dari create itu sendiri. Nah, ini ada untuk validasi dari penambahan hal-hal yang harus dilakukan ketika menambah data user. Yang pertama, name-nya harus wajib diisi. Dan name-nya itu harus berupa teks, tidak boleh ada angka. Maksimal untuk mengisi nama itu adalah 100 karakter dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa validasi yang harus diterapkan. Dan juga untuk penambahan password alias untuk melakukan penambahan sebuah variabel password, ya, kita harus melakukan hash alias terenkripsi dia. Jadi walaupun saya admin, saya juga tidak ada hak untuk melihat password yang dilakukan oleh user. Nah, jadi password itu kan sifatnya memang privat sekali. Jadi di sini walaupun saya admin, saya benar-benar harus menjaga kepribadian, menjaga privasi dari user yang akan melakukan registrasi. Makanya saya menggunakan hash di sini untuk mengenkripsi password tersebut. Di edit juga seperti itu. Di edit kita mengambil per ID dari data user yang ada, terus di return kembali ke view user edit. Nah, return kembali ke user edit yang ini. Terus ada validasinya juga gitu ya. Nah, ini untuk menghapus data si user dengan function destroy.
Untuk roots-nya teman-teman, untuk roots-nya ini saya pisah antara admin dan guest. Nah, kebetulan teman saya juga membuat warga guest, jadi saya ikut aja. Di sini ada warga admin, ada proyek admin, dashboard admin, dan user admin. Nah, serta ini adalah uh, roots untuk melakukan uh, untuk ke halaman login dan juga uh, roots untuk autentikasi dari register dan juga login kita. Oke, kita langsung saja mendemokan bagaimana sih template baru yang saya dapatkan dan juga saya buat. Sebenarnya demo untuk mendemokannya ini juga sedikit agak rumit karena kita harus mendemokan dua hal sekaligus. Yang pertama, kita harus menguji nih apakah eh, partial view yang kita buat itu sudah sesuai alias sudah bagus dan sudah sesuai dengan hal yang kita harapkan gitu ya. Terus yang kedua, kita pengen mencoba login dan register. Di mana login untuk masuk ke halaman alias ke website kita, register untuk menambah untuk menambah akun user. Nah, oke, langsung saja kita masuk uh, ke ininya ya, ke mendemokan bagaimana si mendemokan untuk website kita teman-teman ya. Kita masuk ke dashboard dulu deh. Kita masuk ke dashboard admin. Ya, Laravel saya belum bikin. Saya lupa terus. Maaf ya. Nah, seperti ini untuk tampilan dashboard dari website alias project admin yang saya buat. Nah, di sini ada sekitar tiga CRUD yang ada di website saya. Yang pertama adalah warga, proyek, dan user, teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya sedikit menjelaskan deh template baru saya. Di sini ada searching, menu searching ya. Di sini juga ada menu searching untuk data-datanya ya. Terus ada untuk apa namanya? eh, apa namanya? Descending dan juga ascending gitu ya. Besar terkecil gitu. Dan sedikit agak lumayan bagus ya. Di sini ada pengubahan bahasa, terus ada notif, terus ada melakukan profil, setting, logout, dan di sini ada sidebar. Nah, ini header. Ini adalah main content yang saya bilang tadi, teman-teman. Ini main content semua. Terus ada footer juga di bagian bawah dan lain-lainnya. Nah, langsung saja kita coba untuk CRUD usernya. Nah, di sini ya, di sini ini list usernya itu masih kosong, teman-teman. Ya, ingat list usernya itu masih kosong dan kita langsung saja untuk melakukan login dan register. Di mana untuk register itu sama saja kita membuat data user baru. Sedangkan login itu untuk mengautentikasi alias memvalidasi apakah benar email dan password yang ada di data user kita yang ini itu sama atau tidak. Kalau dia sama, maka dia akan uh, return ke halaman dashboard. Tapi kalau dia salah, dia akan ada pesan error. Nah, kita langsung saja coba ya. Sebagai contoh seperti ini. Saya ingin masuk ke email dan password yang tidak ada di list user. Kita langsung login up. Nah, email tidak ditemukan. Nah, ini adalah pesan error yang nantinya menunjukkan bahwa email untuk data user yang ada itu tidak ada gitu ya. Nah, email ini dia tidak terdata alias tidak ada di list user kita. Ingat list user kita tadi masih nol ya, masih tidak ada user yang melakukan login. Nah, kita langsung register aja. Di sini kita langsung bikin password yang benar-benar pendek aja ya. Dan juga passwordnya ini dia harus huruf besar satu dan penggunaan angka. Kita langsung yang gampang-gampang ya teman-teman. Oke, kita sign up.
Nah, di sini langsung dibilang penambahan akun berhasil agar user yang melakukan register itu tahu kalau akunnya itu sudah berhasil ditambahkan ke list user tadi. Nah, langsung saja kita coba 08 dan langsung sign in nih. Kalau dia benar-benar sama passwordnya, dia langsung mereturn ke halaman dashboard. Tapi kalau dia salah, dia akan ada pesan errornya. Oke, kita coba. Nah, langsung mereturn ke sini. Dan kita tengok list usernya. Nah, sudah ada penambahan user baru akibat kita melakukan register tadi. Nah, coba kita contohkan ketika untuk melakukan password ini, itu kita salah, teman-teman. Ya, kita salah masukkan, misalnya seperti ini. Nah, kita sign up. Nah, password salah. Nah, itulah gunanya kita melakukan uh, login dan register tadi. Login itu untuk memvalidasi register untuk menambahkan data usernya. Dan apalagi yang bisa saya sampaikan di sini, kita bisa penambahan manual ya. Kita bisa penambahan manual user. Kita bisa mengedit juga ya, mengedit ketika si usernya ada feedback nih. Oh, passwordnya dia lupa password. Nah, otomatis kita ngubahnya langsung ke sini dan kita konfirmasi kembali ke usernya. Nah, seperti itulah. Ada headernya juga gitu ya. Header dan lain-lainnya sama semuanya. Nah, yang paling saya pelajari itu adalah aktif menu, menu aktifnya. Nah, di sini. Nah, di sini itu kemarin itu ini benar-benar warna biru semuanya, kan. Nah, ketika admin menggunakan website kita, dia nggak tahu nih, dia berada di halaman mana, halaman dashboard kah, halaman user kah. Nah, makanya di bagian codingan kita, ya lebih tepatnya di sidebar-nya, itu kita tambahkan di sini ada request untuk dia ini aktifnya di halaman mana ketika user mengakses routes tersebut. Nah, ini sama seperti JavaScript ya, kurang lebih, di mana sebuah requestan yang masuk, ya function request, dia mengarah ke routes dashboard admin, maka dia aktif. Ketika dia tidak mengarah ke routes dashboard admin, dia nonaktif. Nah, seperti itu. Cara bacanya kurang lebih seperti itu. Makanya di sini, ketika user mengakses warga, dashboardnya mati, warganya yang hidup, ya, warganya yang aktif jadinya, gitu kan, kelas aktif. Nah, ketika admin mengakses user, warga nonaktif, usernya yang aktif. Nah, jadi pembacaannya seperti itu kurang lebih. Jadi nggak terlalu detail juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting diri saya paham dan kalian juga sedikit paham gitu ya. Oke, saya mungkin menunjukkan sedikit referensi template yang saya gunakan, yaitu ada dari Dream Post ya, Post Dream ya. Mana ini saya searching, benar-benar saya searching di Google, saya cari, akhirnya dapat yang seperti ini. Nah, dia ada grafik, ya kan? Dia ada uh, seperti ini, terus ini untuk datanya juga ada nomornya juga, ya kan? Ini udah otomatis dia langsung increment, harusnya seperti itu. Terus ada untuk detail-detail lainnya, terus ada banyak untuk sidebar-nya, ada icon from sales, ya purchase expense, ya graduation juga, transfer, return, dan lain-lainnya. Ini yang bisa saya gunakan untuk project saya ke depannya. Kalau misalnya saya ingin nih di lokasi, ya udah berarti kita ke countries list. Sini lokasi. Statusnya aktif atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar ini paling perfect yang pernah saya buat gitu ya, yang pernah saya temukan. Oke, langkah terakhir adalah kita git push terlebih dahulu agar nanti project kita bisa kita gunakan di device-device yang lainnya selain laptop kita. Nah, oke, langsung saja kita git add dulu ya. Nah, sudah git add, habis itu kita git status nih teman-teman. Kita git status. Nah,
Habis itu kalau udah tanda hijau seperti ini, kita langsung git commit aja. Commit untuk penambahan penamaan commitnya. Nah, itu CRUD bukan partial view ya, partial view dan CRUD user. Nah, langsung enter aja coba. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita coba git status dulu. Nah, sudah berada di branch master di origin master kita gitu kan. Langsung aja kita git push coba. Bisa ya? Harusnya bisa lah ya teman-teman ya. Nah, beberapa saat. Nah, done. Harusnya di sini itu sudah terkomit. Nah, udah ada 16 komitan ya. Kita langsung coba cek aja. Nah, di sini. Udah ada partial view dan CRUD user. Harusnya teman-teman kalau teman-teman lebih enak, jadi kalian pisah nih. Oh, penamaan komit partial view-nya ini. CRUD usernya seperti ini. Nah, karena kebetulan di sini saya memang orang yang tipikal sekali kerja langsung siap, ya udah sekali komit langsung siap aja udah. Oke, baiklah segitu saja mungkin video yang bisa saya sampaikan pada pagi kali ini. Semoga pembahasan kita yang materi yang saya bawakan pada hari ini bisa membawa keberkahan dan juga kemudahan bagi saya ke depannya. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun eh, salah aksi yang saya tunjukkan dalam melakukan demo tadi. Saya pemateri pamit undur diri. Bye.